Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Universitas Musa Mus Merauke. Kami dari Universitas Musa Mus Merauke, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen semester 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan dosen pengampu Romaldus Turu Putra Maro di Canggo SEMSI. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja, inilah dia hasil presentasi dari kami. Oke, saya Yusuf Irianto. Di sini saya akan menjadi pemandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Yusuf Irianto sebagai ketua pada kelompok ini. NIM 2021201041. Kemudian ada Cindy Eva Amelia 202161201008. Afifah Rizky Maulia 202161201028. Yudhistira Ardiansyah 202161201141. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang paradigma dalam pembangunan. Paradigma baru dalam pembangunan. Pada akhir dasawarsa 1950-an, banyak NSB mulai menyadari bahwa pertumbuhan atau growth tidak identik dengan pembangunan development. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi setidaknya melampau negara-negara maju pada tahap awal pembangunan mereka memang dapat dicapai, namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu dibarengi dengan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan di pedesaan, distribusi pendapatan yang timpang, dan ketidakseimbangan struktural. 1986. Berikutnya ada strategi pertumbuhan dengan distribusi. Kombinasi strategi seperti ini, peningkatan kesempatan kerja, investasi modal manusia, perhatian pada petani kecil, sektor informal, klaim pengusaha ekonomi lemah. Nah, di sektor ini ada 4 strategi. Yang pertama, strategi kebutuhan pokok. Strategi kebutuhan pokok merupakan strategi pembangunan yang berlandasan pada pemenuhan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan dasar minimum manusia yang meliputi pangan, papan, dan sandang. Nah, Todaro 1989 misalnya, dia menekankan 3 nilai dasar pembangunan, yaitu kemampuan menyediakan kebutuhan untuk dihargai, dan yang terakhir ada kebebasan untuk memilih. Yang kedua ada strategi pembangunan mandiri. Pembangunan mandiri ini agaknya berkaitan dengan strategi pertumbuhan dengan distribusi, namun strategi ini memiliki pola motivasi dan organisasi yang berbeda. Yang ketiga ada strategi pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan atau sustainable development lahir ketika isu mengenai lingkungan muncul pada dasawarsa 1970. Pesan utamanya adalah bahwa tata dunia baru atau lama tidak akan menguntungkan apabila sistem biologis alam yang menopang ekonomi dunia tidak diperhatikan. Dan yang keempat ada strategi berdimensi etnik. Nah, strategi ini lahir berawal dari konflik antar etnis. Paradigma pembangunan, utopis ataukah normatif? Dari pemajuan terhadap pertumbuhan hingga paradigma baru dalam pembangunan seperti pertumbuhan dengan distribusi, kebutuhan pokok, pembangunan mandiri, pembangunan berkelanjutan dengan perhatian terhadap alam, pembangunan yang memperhatikan ketimbangan pendapatan menurut etnis, kendali demikian. Banyak yang memandang berbagai paradigma baru tentang pembangunan ini masih berada pada tataran normatif.
berkesimpulan, dengan ditingkatkannya pendapatan per kapita diharapkan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, ketimpangan, distribusi pendapatan yang dihadapi NSB dapat terpecahkan. Misalnya melalui apa yang dikenal dengan dampak merembes ke bawah atau trickle down. Baik, di sini sebelum kami menutup hasil video presentasi kami, di sini kami membuat sesi tanya jawab, di mana sesi tanya jawab ini ditanyakan oleh teman sekelas kami, dan ini adalah pertanyaannya. Saya ingin bertanya di slide keempat mengenai paradigma pembangunan utopis atau normatif. Mengapa kalian berkesimpulan bahwasannya strategi itu lebih ke arah normatif? Dan tolong saudara jelaskan mengenai utopis dan normatif. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yusril. Apakah tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan paradigma baru dalam pembangunan di Indonesia? Dan jika ada, berikan satu contoh yang dijalankan di Indonesia untuk menerapkan paradigma baru dalam pembangunan. Yang pertama, di sini saya akan menjawab apa hambatan dan tantangan dalam mengimplementasikan paradigma baru dalam pembangunan di Indonesia. Yang pertama yaitu adalah koordinasi antar instansi. Di paradigma baru seringkali kita melibatkan berbagai lembaga dan instansi pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan pihak lainnya. Koordinasi antar instansi yang efektif diperlukan untuk memastikan interaksi atau kerja sama dan kolaborasi yang baik ke depannya seperti itu. Seringkali ini tantangan muncul dalam hal komunikasi, pembagian tanggung jawab, dan pemenuhan kepentingan yang beragam antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya seperti itu. Yang kedua di sini keterbatasan sumber daya. Nah, salah satu hambatan utama yaitu keterbatasan sumber daya, baik itu finansial maupun manusia. Dalam mengimplementasikan paradigma baru dalam pembangunan ini sering membutuhkan investasi yang signifikan, mau itu infrastruktur, teknologi, pelatihan, dan perubahan kebijakan. Nah, terkadang keterbatasan anggaran atau kurangnya juga tenaga ahli ini menjadi suatu hambatan pelaksanaan program-program atau proyek tersebut seperti itu. Dan selanjutnya di sini sebagai contoh proyek atau program yang dijalankan di Indonesia menerapkan paradigma baru dalam pembangunan. Salah satunya yaitu adalah program Indonesia Emas. Program ini bertujuan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045. Beberapa poin fokus dalam program ini meliputi pembangunan manusia, transformasi ekonomi, penguatan infrastruktur, perbaikan iklim dan investasi, dan reformasi birokrasi. Program Indonesia Emas ini mencoba mengadopsi paradigma baru dalam pembangunan dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang. Namun implementasi program semacam ini tetap menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran, koordinasi antar instansi, dan perubahan pola pikir masyarakat terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Seperti itu. Selanjutnya ini adalah pertanyaan dari saudara Rahmat, di mana dia menanyakan mengenai paradigma pembangunan utopis atau normatif. Mengapa kalian berkesimpulan bahwasanya strategi ini itu lebih ke arah normatif, dan coba tolong saudara jelaskan mengenai utopis atau normatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama di sini paradigma utopis. Paradigma pembangunan yang utopis itu cenderung menggambarkan sebuah visi yang ideal atau impian tentang masyarakat yang sempurna. Pendekatan ini cenderung memfokuskan pada tujuan akhir yang diinginkan, tanpa mempertimbangkan keterbatasan dan kendala nyata yang ada dalam proses pencapaian tujuan tersebut. Paradigma ini cenderung menekankan pada keinginan untuk menciptakan suatu dunia yang ideal, di mana semua masalah sosial, ekonomi, dan politik diatasi sepenuhnya. Selanjutnya itu adalah paradigma normatif. Paradigma pembangunan yang normatif itu lebih berpusat pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang dianggap penting dalam masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa setiap proses itu dalam pembangunan harus didasarkan prinsip etika, keadilan,
agar menjadi keberlanjutan yang baik. Dan kesetaraan paradigma ini mencoba mengintegrasikan nilai-nilai normatif ke dalam strategi pembangunan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual dan mengakui keterbatasan dan tantangan yang ada seperti itu. Dalam konteks ini, kesimpulannya bahwa strategi pembangunan yang lebih cenderung ke arah normatif karena didasarkan pemahaman bahwa pembangunan yang berhasil itu tidak hanya mencakup pencapaian tujuan akhir yang ideal seperti itu, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip penting bagi masyarakat. Jadi sebuah strategi pembangunan yang normatif akan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan politik setempat serta mengupayakan keberlanjutan, keadilan, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan ini seperti itu. Tapi perlu ditekankan bahwa ini baik pendekatan utopis maupun normatif memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Jadi sementara pendekatan utopis dapat memberikan inspirasi dan arahan jangka panjang, mereka juga dapat dianggap itu sebagai realistis atau tidak memperhitungkan realistis sosial dan politik yang kompleks. Di sisi lain, pendekatan normatif itu mendorong tanggung jawab dan akuntabilitas dalam pembangunan, tetapi juga memerlukan adaptasi dan keseimbangan yang hati-hati karena untuk mengatasi tantangan dan perubahan yang ada di dalam masyarakat seperti itu. Baik, itu saja jawaban dari kelompok kami. Semoga jawaban dari kelompok kami dapat menggambarkan semua itu. Kita di sini sama-sama belajar, jadi jika ada kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Baik, terima kasih. Itu saja dari hasil presentasi video kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.